Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil observasi dari kelompok kami di PT Ritra Cargo Logistik. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Sinduris Tugumilang dengan NIM 120. Perkenalkan, saya Elka Delia dengan NIM 118. Saya Tina Nardani dengan NIM 162. Saya Isanur Habibah dengan NIM 129. Saya Remain Sita Isyadara dengan NIM 131. Saya Nafisa Yobini dengan NIM 143. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari observasi kami di PT Ritra Cargo Indonesia. Sebelum masuk ke presentasi, kami izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Erika Adelia dengan NIM 118, saya sendiri Sinduris Tugumilang NIM 120, Isna Nur Habibah NIM 129, Remesita NIM 131, Septina Omi NIM 152. Next. Selanjutnya, di sini kita melakukan observasi bersama dengan Pak Salahuddin sebagai manajer logistik pada PT Ritra Cargo Logistik. Next. Di Ritra Cargo Logistik sendiri itu memiliki kebijakan mutu, yaitu manajemen Ritra Cargo Logistik Indonesia bersama seluruh staf bertekad untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik dalam segala hal yang berhubungan jasa logistik. Hal ini dapat tercapai dengan perpaduan antara sumber daya profesional, teknologi informasi yang handal, dan penerapan sistem mutu demi
selalu mewujudkan kepuasan pelanggan. Next. Selanjutnya di sini ada profil perusahaan PT Ritra Kargo Indonesia. PT Ritra Kargo Indonesia atau PT RCI adalah sebuah perusahaan yang bergerak di dalam bidang pelayanan jasa freight forwarding dan transportasi yang berkantor pusat di Wisma Ritra nomor 6 dengan alamat Jalan Warung Wahid Raya atau Warung Jati Barat, Kelurahan Jati Padang 740, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Madia, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan didirikan sejak tahun 1947. PT Ritra Kargo Indonesia terus melakukan perkembangan bisnis, yaitu dengan melakukan perkembangan jasa pengiriman dokumen dan barang atau paket, baik di antar kota atau intercity maupun di dalam kota atau intracity di seluruh wilayah Indonesia. Moda layanan yang dilakukan di perusahaan Ritra Kargo Indonesia sendiri itu ada moda layanan ekspres, yaitu melalui jalur udara, dan moda layanan reguler, yaitu melalui jalur darat dan laut. Ritra Kargo sendiri dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa kantor cabang di wilayah masing-masing provinsi dan untuk kota-kota tujuan tertentu untuk membantu agen maupun pihak ketiga atau vendor untuk meneruskan kiriman dokumen atau barang dan paket mereka ke konsumen. Selanjutnya ada visi dan misi PT Ritra Kargo Indonesia, di mana visinya adalah we are a global and sustainable freight forwarding and transporting service company that delivers stakeholder. Di mana visinya yaitu kita adalah PT Global dan Sustainable Freight Forwarding yang akan mentransfer layanan service dan juga stakeholders, dan juga ada misinya, di mana misinya adalah what we believe and we can do, di mana PT Ritra Kargo Indonesia percaya apa yang kita percayai adalah hal yang bisa kita lakukan, di mana diantaranya itu memberikan kualitas terbaik dalam pelayanan kepada konsumen, bekerja secara profesional berdasarkan nilai luhur, yaitu integrity, responsibility, determination, achieve excellence, dan juga customer success. Selanjutnya ada struktur organisasi, di mana struktur organisasi PT Ritra Kargo Indonesia diantaranya yaitu yang pertama ada direktur utama yang dibantu oleh sekretaris, lalu selanjutnya ada direktur yang dibantu oleh sekretaris juga, lalu ada beberapa manajer yang mengepalai beberapa bidang, diantaranya yaitu manajer keuangan, manajer truk, manajer HRD, manajer XMAF, manajer XMSF, dan juga manajer logistik. Di mana manajer keuangan dibantu oleh staf tagihan, staf pembayaran, dan juga kasir, lalu selanjutnya ada kurir. Dan juga ada manajer truk, di mana manajer truk ini dibantu oleh koordinator dan juga supir. Lalu ada manajer HRD yang dibantu oleh staf HRD, lalu ada manajer XMAF dan manajer XMSF, di mana manajer Exim ini dibantu oleh koordinator Exim, staf, kurir, OPS, dan juga invoice. Lalu terakhir ada manajer logistik yang dibantu oleh staf. Oke, selanjutnya adalah budaya kerja PT Ritra Kargo Logistik. Budaya kerja di PT Ritra Kargo Indonesia cabang Semarang terdiri dari komunikasi internal yang jelas dan terbuka antara karyawan dan manajemen, kepatuhan terhadap waktu kerja dan aturan perusahaan, dan kinerja profesional. Untuk memastikan layanan pelanggan berjalan lancar, divisi seperti operasional, administrasi, dan pengiriman harus bekerja sama. Seperti perusahaan selalu memastikan pengiriman yang cepat dan tepat karena fokus pada kepuasan pelanggan. Selain itu, PT Ritra Kargo membantu mengembangkan karyawannya melalui pelatihan dan pemberian keterampilan yang diperlukan sehingga perusahaan dapat mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi. Next. Oke, selanjutnya ada overview manajemen risiko pada PT Ritra Kargo Logistik. Yang pertama ada identifikasi risiko, yaitu sumber
risiko. Yang pertama ada operasional, yaitu keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, dan masalah dalam manajemen gudang. Kedua ada rantai pasokan, yaitu gangguan dari pemasok, fluktuasi harga bahan baku, dan masalah transportasi. Yang ketiga, regulasi, yaitu seperti perubahan kebijakan pemerintah, peraturan perpajakan, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Yang keempat ada lingkungan, seperti bencana alam, banjir atau gempa bumi yang dapat mempengaruhi infrastruktur. Yang kedua, analisis risiko. Yang pertama ada penilaian dampak, seperti mengukur kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap biaya, waktu pengiriman, dan reputasi perusahaan. Yang kedua ada kategorisasi risiko, yaitu mengelompokkan risiko berdasarkan tingkat keparahan dan probabilitas untuk memprioritaskan penanganan. Yang ketiga ada pengendalian risiko, yaitu strategi mitigasi. Yang pertama penghindaran, yaitu menghindari rute atau metode transportasi yang berisiko tinggi. Yang kedua pengurangan, yaitu menerapkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalisir kesalahan. Yang ketiga ada transfer, yaitu menggunakan asuransi untuk melindungi terhadap kerugian besar atau akibat kerusakan atau kehilangan orang. Yang keempat ada penerimaan, yaitu mengakui risiko tertentu yang dianggap dapat ditoleransi dan mempersiapkan rencana kontingensi. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Yang pertama ada pemantauan kerja, yaitu menggunakan Key Performance Indicator atau KPI untuk mengawasi efektivitas strategi manajemen risiko. Yang kedua ada evaluasi berkala, yaitu melakukan audit dan review secara berkala untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan tetap relevan dan efektif. Yang kelima yaitu budaya manajemen risiko. Yang pertama ada pelatihan karyawan, yaitu memberikan pelatihan tentang pentingnya manajemen risiko dan prosedur yang harus diikuti. Yang kedua ada keterlibatan tim, mendorong partisipasi semua level organisasi dalam proses identifikasi dan mitigasi risiko. Selanjutnya ada arsitektur manajemen resiko. Di Ritra Kargo sendiri itu menggunakan ISO 9001, itu ada 6 kolom, yaitu yang pertama itu ada kelas 4, yaitu tentang context of the organization, yang dimana organisasi harus menetapkan resiko yang mungkin mempengaruhi suatu organisasi tersebut. Yang kedua ada kelas kelima, itu ada leadership, di mana leadership adalah merupakan manajemen puncak yang harus berkomitmen untuk memastikan bahwa kelas keempat itu dapat ditindaklanjuti dengan baik gitu. Yang ketiga itu ada kelas keenam atau planning, di mana planning itu organisasi harus mengambil tindakan untuk mengidentifikasi adanya resiko dan adanya peluang yang akan terjadi di perusahaan. Nah, yang keempat ada kelas 8, itu operasi, yaitu di mana organisasi harus menerapkan proses-proses untuk menangani resiko atau peluang yang juga terjadi di perusahaan. Yang kelima ada kelas 9 atau performing evaluation, itu organisasi harus menentukan, mengukur, menganalisis, serta mengevaluasi resiko dan peluang yang terjadi. Yang keenam ada kelas 10 atau improvement, di mana organisasi harus meningkatkan dan memperbaiki sistem dengan menanggapi perubahan-perubahan resiko yang terjadi di perusahaan. Jadi tidak stuck. Selanjutnya. Selanjutnya adalah proses manajemen risiko dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi konsultan dan menetapkan konteks lingkungan kriteria. Yang pertama yaitu komunikasi dan konsultan, bertujuan untuk melibatkan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan risiko. Pihak-pihak tersebut dibagi menjadi dua, yaitu stakeholder atau pemangku kepentingan internal. Contohnya adalah karyawan atau pihak lain yang bekerja di dalam organisasi. Yang kedua yaitu stakeholder atau pemangku kepentingan eksternal, yang melibatkan pihak seperti mitra bisnis, pelanggan, pemerintah, atau masyarakat yang terkait dengan organisasi.
Yang kedua adalah menetapkan konteks lingkungan dan lingkup dan kriteria. Tahap ini melibatkan penentuan berbagai aspek sebagai dasar untuk proses manajemen risiko. Yang pertama adalah penetapan sasaran, yaitu tujuannya organisasi atau proyek organisasi resiko dapat dilakukan sesuai prioritas. Yang kedua adalah penetapan lingkup. Itu mendefinisikan area atau aspek yang menjadi fokus analisis risiko. Yang ketiga adalah penetapan konsep internal dan eksternal. Konteks internalnya yaitu budaya organisasi, struktur proses, dan kebijakan internal. Untuk yang eksternal, faktor ekonomi, sosial, hukum, dan politik yang mempengaruhi organisasi. Yang keempat, penentuan kriteria kemungkinan dan dampak. Menentukan parameter untuk menilai risiko berdasarkan tingkat kemungkinan atau probabilitas dan dampaknya. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu prinsip manajemen resiko. Yang pertama yaitu terintegrasi dan komprehensif. Manajemen resiko di PT Rita Kargo sendiri diterapkan secara menyeluruh di semua aspek operasional, melibatkan seluruh departemen untuk mengidentifikasi dan mengendalikan resiko. Yang kedua yaitu disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan sendiri, yaitu prinsip manajemen resiko di PT Rita Kargo Logistik disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik resiko di setiap unit kerja, seperti pergudangan, pengangkutan, dan administrasi. Boleh di next. Selanjutnya yaitu tata kelola dari PT Rita Kargo Logistik, yaitu PT Rita Kargo Logistik menerapkan model tata kelola two-board system, yaitu model tata kelola two-board system adalah sistem pengelolaan perusahaan yang memisahkan secara jelas antara fungsi dan pengawasan dan fungsi eksekutif. Jadi PT Rita Kargo Logistik sendiri mengadopsi sistem ini untuk memastikan pengelolaan perusahaan berjalan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Boleh di next. Selanjutnya yaitu resiko yang terjadi di PT Rita Kargo Logistik, yaitu yang pertama, resiko yang terjadi sendiri. Yang pertama, forklift mengalami remblong untuk tempat terjadinya yaitu di operasional gudang dengan level resikonya ekstrim. Yang kedua yaitu keterlambatan pada proses submit bill of lading untuk tempat terjadinya yaitu di proses administrasi dan level resikonya yaitu medium. Yang ketiga yaitu resiko barang rusak saat disimpan di gudang untuk saat terjadinya itu pada proses penyimpanan barang di gudang dengan level resiko medium. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada implementasi manajemen resiko PT Rita Kargo Logistik. Nah, implementasi ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada pemisahan jalan forklift dan pekerja di pergudangan, di mana yang artinya salah satu langkah penting yang diambil oleh PT Rita Kargo Logistik untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja di area pergudangan adalah dengan memisahkan jalur forklift dan pekerja, di mana jalan forklift yang terpisah jelas dari jalur pekerja di area pergudangan bertujuan untuk mencegah terjadinya tabrakan antara kendaraan forklift yang bergerak cepat dengan pekerja yang berjalan. Yang kedua ada pelatihan dan penjelasan resiko di setiap divisi, di mana PT Rita Kargo Logistik memberikan pelatihan rutin kepada semua pekerja terkait dengan resiko yang bisa terjadi di gudang maupun di divisi lain, seperti freight forwarding. Pelatihan ini mencakup pengenalan terhadap bahaya potensial seperti kebakaran, kecelakaan forklift, paparan bahan berbahaya, dan kecelakaan lainnya. Yang ketiga yaitu melakukan audit dan internal berkala, di mana untuk memastikan bahaya semua prosedur keselamatan dan manajemen risiko diterapkan dengan baik, PT Rita Kargo Logistik melakukan audit internal secara rutin. Audit ini dilakukan setiap bulan atau 2 bulan sekali tergantung dengan divisi yang bersangkutan. Lalu yang keempat ada memberikan medical check-up rutin, di mana PT Rita Kargo Logistik juga memperhatikan aspek kesehatan para pekerja dengan memberikan medical check-up rutin. Setiap pekerja di perusahaan ini menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk memastikan bahwa kondisi fisik mereka dalam keadaan baik dan dapat menjalankan tugas dengan aman. Lalu yang kelima adanya divisi K3 berfungsi sebagai pengawasan internal untuk meminimalkan risiko, di mana PT Rita Kargo Logistik memiliki divisi K3 yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu divisi kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan, di mana divisi ini bertugas untuk memastikan bahwa setiap aspek keselamatan baik itu di gudang, di lapangan, maupun di kantor telah dijalankan dengan baik.
Lalu yang terakhir yaitu menggunakan WMS dalam operasional pergudangan untuk meminimalisir risiko yang terkait dengan pengelolaan inventaris dan juga alur kerja. Lalu ini adalah salah satu contoh implementasi manajemen risiko di PT Ritra Kargo Logistik, di mana PT Ritra Kargo Logistik mengimplementasikan melalui spreadsheet, dan contohnya adalah per bulan. Baik, untuk selanjutnya yaitu penilaian risiko PT Ritra Kargo Logistik. Jadi PT Ritra Kargo Logistik sendiri melakukan penilaian risiko secara sistematis setiap bulannya untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko dalam operasional termasuk pergudangan dan freight forwarding, yaitu yang terdiri dari sea freight dan air freight. Risiko dinilai berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya juga. Kemudian nanti akan dikategorikan menjadi risiko tinggi, menengah, dan rendah. Risiko tinggi diprioritaskan untuk penanganan melalui langkah mitigasi intensif seperti prosedur keselamatan, penggunaan APD, dan pelatihan secara rutin. Untuk pengendalian risiko dilakukan melalui pencegahan, pengawasan, dan perbaikan proses termasuk pemisahan jalur forklift dan pekerja. Ya, selanjutnya itu ada medical check-up serta penggunaan warehouse management system atau WMS. Selanjutnya, perusahaan melakukan pemantauan dan review berkala, termasuk audit internal dan evaluasi pasca insiden. Hal ini digunakan untuk memastikan efektivitas pengendalian risiko dan peningkatan prosedur. Pendekatan ini mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan operasional yang lancar di PT Ritra Kargo Logistik. Boleh di next. Yaitu selanjutnya adalah evaluasi dan pengendalian risiko. Yaitu yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi ini dilakukan melalui observasi langsung, laporan kecelakaan atau insiden, serta hasil audit internal dan pelatihan. Yang kedua adalah analisis risiko. Di tahap ini, risiko yang telah diidentifikasikan dinilai berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan dampak yang ditimbulkan terhadap operasional perusahaan atau keselamatan kerja. Misalnya, risiko kecelakaan forklift dapat dianggap lebih mendesak dibandingkan dengan risiko kerusakan barang karena kesalahan pengelola. Yang ketiga yaitu rencana mitigasi risiko. Mitigasi risiko dilakukan dengan merancang dan mengimplementasikan tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan potensi bahaya yang dapat terjadi. Beberapa langkah mitigasi yang diterapkan di PT Ritra Kargo Logistik yaitu 1. Pemisahan jalur forklift dan pekerja. Dengan adanya jalur forklift yang terpisah dari jalur pekerja, risiko kecelakaan antara forklift dan pekerja dapat diminimalkan. Langkah ini juga mencakup penandaan jalur kerja jelas agar pekerjaan tidak memasuki area berbahaya. Yang kedua yaitu pelatihan rutin dan penjelasan risiko. Pelatihan terkait risiko yang dapat di tempat kerja membantu pekerja memahami potensi bahaya serta prosedur keselamatan yang harus diikuti. Pelatihan ini meliputi prosedur darurat, penggunaan alat pelindung diri atau APD, serta cara bertindak dalam situasi berisiko. Yang ketiga yaitu penggunaan warehouse management system atau WMS. WMS membantu dalam mengatur dan mengelola alur pergerakan barang dan penggunaan alat di gudang, mengurangi kesalahan manusia, serta memantau lokasi barang dengan lebih akurat yang dapat menghindari kecelakaan akibat kesalahan dalam penempatan barang. Yang keempat, pemberian alat pelindungan diri atau APD. Semua pekerja diberikan alat pelindung diri sesuai dengan jenis pekerjaannya, seperti masker, helm, sepatu keselamatan, dan sarung tangan untuk mengurangi risiko cedera atau paparan terhadap bahan berbahaya. Yang keempat yaitu pengawasan dan pemantauan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa semua prosedur pengendalian risiko diterapkan dengan benar dan konsisten. Audit internal rutin merupakan alat pengawasan yang penting di PT Ritra Kargo Logistik. Audit ini dilakukan untuk memantau kepatuhan terhadap standar keselamatan yang telah ditetapkan dalam SOP dan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang memungkinkan belum terdeteksi sebelumnya. Hasil audit digunakan untuk memperbarui dan meningkatkan prosedur pengendalian risiko. Yang kelima yaitu tindakan korektif dan perbaikan. PT Ritra Kargo Logistik akan meninjau prosedur yang ada, memperbarui SOP, atau memberikan pelatihan ulang untuk memastikan bahwa risiko tersebut dapat dikelola dan
dikelola dengan lebih baik di masa mendatang. Misalnya, jika audit menemukan bahwa jalur forklift tidak cukup aman, maka perusahaan akan melakukan perbaikan atau penyesuaian sesuai kebutuhan. Next. Selanjutnya ada refinancing PT Ritra Kargo Logistik. PT Ritra Kargo Logistik mengelola resiko melalui asuransi untuk armada, gudang, dan mesin operasional guna melindungi aset perusahaan dari kerugian yang tak terduga. Untuk barang pelanggan yang berada di luar gudang, perusahaan menyarankan pelanggan untuk mengasuransikan barang tersebut sehingga sesuai dengan kontrak yang tertera. Selain itu, karyawan perusahaan juga dilindungi dengan asuransi jam sostek yang mencakup jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini untuk memastikan perlindungan bagi aset perusahaan, pelanggan, dan juga karyawan. Next. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. PT Ritra Kargo Indonesia atau RCI adalah perusahaan freight forwarder dan transportasi yang didirikan pada 1974. Berkomitmen memberi pelayanan terbaik melalui profesionalisme dan teknologi dengan visi menjadi perusahaan global yang berkelanjutan. RCI fokus pada kepuasan pelanggan dan pengembangan karyawan. Manajemen risiko di RCI dilakukan secara sistematis, mencakup identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko dari berbagai sumber. Strategi mitigasi meliputi penghindaran, pengurangan, transfer, dan penerimaan risiko dengan pemantauan berkala untuk efektivitas. Langkah konkret dan dalam manajemen risiko termasuk pemisahan jalur forklift, pelatihan risiko, dan penggunaan warehouse management system atau WMS. Pendekatan ini melindungi aset perusahaan serta memberikan perlindungan bagi pelanggan dan karyawan, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Jadi ini beberapa dokumentasi kelompok kami saat berkunjung ke PT Ritra Kargo Indonesia. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra, keep moving